Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada setiap mukmin untuk bertakwa dengan semaksimal mungkin dan tidak mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Secara tersirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita untuk jangan sampai meninggal dalam keadaan yang buruk atau su'ul khotimah. Dengan bekal ketakwaan yang terus kita pupuk, merupakan bentuk ikhtiar seorang muslim agar memperoleh predikat mati dalam husnul khotimah. Selain itu, kita juga harus mengetahui sebab su'ul khotimah agar kita dapat menjauhinya. Lantas, apa sesungguhnya yang menjadi sebab su'ul khotimah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, disebutkan dalam sebuah kitab karya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berjudul Nashaihu Ad-Diniyah menjelaskan, ada beberapa hal yang sering menjadi sebab seseorang memungkasi kehidupan di dunia dengan keburukan atau su'ul khotimah. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kebanyakan su'ul khotimah adalah bagi orang-orang yang meremehkan sholat fardu dan kewajiban zakat, mencari-cari aib muslim yang lain, mengurangi takaran dan timbangan, orang-orang yang menipu muslim dan menutupi atas mereka dalam masalah agama dan dunia, menganggap bohong pada kekasih-kekasih Allah dan mengingkarinya, mengaku dirinya berada pada derajat kewalian atau kekasih Allah tanpa adanya pembenaran, dan sebagainya. Pertama, meremehkan kewajiban sholat dan zakat. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Perintah sholat menjadi kewajiban pertama yang harus dijalankan, sekaligus amal manusia pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Jika meremehkannya saja adalah sebuah dosa, apalagi dengan sengaja meninggalkannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Katakanlah bahwa aku Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celaka besarlah bagi orang-orang yang persekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Al-Quran Surat Fusilat ayat 6-7. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang dengan sadar meremehkan atau bahkan meninggalkan sholat dan zakat, baginya adalah kerugian. Dan kerugian bagi seorang muslim adalah ketika mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ada 15 siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. 3 di antaranya adalah siksaan ketika meninggal dunia. Salah satunya adalah menjadi sebab akhir kehidupan yang tidak baik atau su'ul khotimah. Kedua, suka mencari aib sesama muslim. Sibuk mencari aib orang lain adalah salah satu sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Hal ini karena orang yang sibuk dengan urusan orang lain akan lupa dengan urusannya sendiri. Begitu juga ketika sibuk mencari keburukan orang lain, maka keburukannya sendiri pun terlupakan. Ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam maksiat dan dosa, hingga akhirnya meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketiga, mengurangi takaran dan timbangan. Berdagang merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, jika terdapat kecurangan di dalamnya, maka hal ini malah menjadi sebab timbulnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan zalim. Jika tidak segera bertaubat, hal ini bisa menjadi sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Keempat, menipu muslim dan menutupi atas mereka dalam masalah agama dan dunia. Seringkali kepentingan duniawi membuat orang menjadi terlena. Hanya karena dunia, terkadang seseorang rela menempuh segala cara, termasuk melalui jalur yang batil. Kecurangan dan penipuan merupakan hal yang biasa terjadi dengan latar belakang yang sama, yakni kepentingan duniawi. Bahkan bagi mereka yang sudah dibutakan, agama pun bisa berubah menjadi alat untuk memperoleh keuntungan, baik berupa harta, pujian, ketenaran, maupun pangkat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, banyak amal akhirat yang menjadi amal dunia dikarenakan niat yang jelek. Jika hal ini terus-menerus dikerjakan hingga ajal menjemput, maka ia tidak hanya mendapatkan dosa atas kezalimannya terhadap orang lain, akan tetapi menjadi sebab meninggal dalam su'ul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 18. Kelima, menganggap bohong pada kekasih Allah dan mengingkarinya. Jika melihat sejarah Islam, perjuangan para utusan Allah selalu dihadapkan dengan para penolak ajarannya, baik itu perseorangan maupun golongan. Hal ini tidak hanya terjadi pada zaman Nabi, sahabat dan tabi'in saja, akan tetapi juga terjadi pada ulama penerus para nabi di masa ini. Orang-orang yang mengingkari utusan Allah berarti ia mengingkari Allah. Dan siapa yang menyakiti utusan Allah, sama saja ia menyakiti Allah. Maka laknat Allah lah yang lebih pantas untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksaan yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 18. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah kelima hal yang dapat menjadi sebab kematian su'ul khotimah. Semoga kita semua yang menonton video ini dapat menghindari kelima hal di atas dan memperbanyak berbuat kebaikan, sehingga dengan izin Allah dapat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا